Ini udah dibelah, baru matang, dipetik hari Selasa, ya sekitar minggu lalu ya, 1 minggu. Sedikit senang aja lah ya, karena tadinya nggak berharap ini matang, tapi setelah dicek ini juga masih kurang matang, tapi ini matangnya sempurna, nggak busuk, putih tanpa diolah. Karena memang nggak ada jus, nggak ada juicernya, nggak ada blendernya, jadi tanpa diolah aja. Nanti dibeli dulu blender atau juicernya, baru di blender. Ini nggak ada, dan memang nggak ada. Tes ya. Memang buahnya ini selalu enak, apalagi dicampur sama susu. Tangannya bersih tapi pakai ini aja. Aku nggak suka pegang-pegang buahnya ini. Tapi memakannya, menghantamnya. Matangnya pas. Di belakangku ada pintu utama. Besarnya segini, cukup lah ya, cukup besar. Matangnya. Jadi bentuknya nggak bulat, di sininya agak mengkal yang ini. Tapi yang ini udah lembut, empuk. Tuh matangnya, bersih, matang sempurna. Ya di sini agak sedikit hitam. Tadinya udah ragu nggak matang, akan terbuang. Tapi ini enak. Ini dia. Ya bijinya lumayan besar lah ya. Ada nggak sih sirsak non biji? Komen dong. Videoku memang banyak yang ada yang udah diedit, ada yang belum. Ada kuahnya banyak tuh. Kelihatan nggak sih? Nah, tumpah. Jadi kalau ini di jus enak banget. Kenapa nggak pinjam ke tetangga yang nggak kepikiran untuk meminjam? Dan satu, belum terbiasa meminjam alat dapur, perkakas dapur. Jadi berusaha semaksimal mungkin pakai apa yang ada. Kenapa bisa begitu? Karena memang saya tadinya tinggal di kota. Jadi hijrah ke tempat ini, ke kampung, termasuk pulang kampung lah ya.
Hmm. Banyak perkakas dapurnya yang tinggal. Ada keinginan kembali lagi nggak ke Jawa? Ada. Tapi nggak tahu kapan. Satu sisi, keuangan saya sudah sedang drop. Dan saya sedang bangkit sebenarnya sekarang. Sedang. Tapi kalau mau dipastikan, nggak ada deh. Mau ngerjain apa di Jawa? Coach kerja banyak sih sebenarnya. Kerja di Jawa banyak. Tukang sapu, tukang apa banyak. Cuma untuk sementara, untuk saat ini nggak dulu. Kenapa pindah? Ya, alasan pastinya nggak ada ya. Saya termasuk besar di asrama, nggak besar di kota. Besar di asrama karena sekolah masuk asrama. Jadi umur di sekolah di asrama sama dunia kerja itu hampir sama. Habis selesai sekolah langsung kerja, udah dunia kerja. Jadi enggak. Kesenangan tinggal di sini banyak lah ya. Udaranya segar. Semua serba manual. Ya seperti ini. Makan sirsak tanpa diolah. Alami. Biasanya makan bersirsak itu agak asem. Tapi ini enggak. Ini ada sih rasa manis, asam, ini gurih. Jadi cerita dong. Rasanya kalau ini di jus nggak mungkin semua lah ya. Untuk segelas jus sirsak kayaknya nggak semua ini. Setengah apa? Setengah daripada yang dibelah. Kenapa nggak dipegang sirsaknya untuk dimakan? Karena nggak mau. Lebih baik nggak usah dimakan. Nggak tahu karena memang tangannya nggak mau. Nggak aja.
Dia kalau nggak ada bijinya enak, tinggal diambil dari cangkangnya, dari kulitnya ini, masuk mulut. Punya pohon sirsak enggak? Ini punya orang. Yang notabene-nya orang itu jarang kayaknya mengolah sirsaknya. Dan kemarin ketika lewat jalan kaki, singgah di pohonnya aku ambil. Biasanya setawa. Nggak enak kalau bijinya tipis. Wow, ini asamnya bikin lezat. Buat orang yang diet ini enak ini, karena punya ada zat asamnya. Jadi lemak-lemak di perut itu terasa. Menurut penelitian kesehatan, makan sirsak itu dianjurkan, tapi tidak boleh banyak. Rebus daun sirsak untuk mengobati atau mencegah kanker. Dia direbus 10 daun, setelah dicuci, setelah dipetik, dicuci, dibersihkan, rebus dari 2 gelas menjadi 1 gelas, minum setelah hangat-hangat, dilakukan 2 kali sehari. Yang pastinya cegah, aku nggak tahu kanker apa. Kalau menurut aku mencegah kemalasan untuk makan yang enak-enak. Karena secara penelitian orang-orang yang berpengetahuan, buahnya nggak terlalu dianjurkan. Padahal saya senang makan buah daripada daunnya, karena daunnya. Yang jadi pertanyaannya adalah, untuk apa ditumbuhkan sirsak kalau buahnya nggak perlu gitu. Dari penelitian orang, ini nggak hanya ada di Indonesia. Waktu kecil, sirsak yang tahu adalah durian Belanda. Dan saya senang makannya. Karena durian yang biasa itu, musangking, durian apalah namanya, dari apa? Aku nggak mau makan. Pernah saya dipaksa makan durian yang pada umumnya yang diincar orang sekarang itu, yang bijinya bulat. Yang walaupun aku udah kenyang, habis setengah. Masih sanggup nggak makan satu lagi. Aku nggak senang pegangnya karena banyak dan bawahnya becek, kotor kayak. Lanjut cerita, kenapa nggak mau makan durian? Padahal baunya enak. Enggak, buat saya enggak.
Alergi enggak juga. Dan konon ceritanya, dulu orang-orang Cina senang makan itu hingga bisa menyebabkan meninggal. Dan di sini banyak orang yang menanam itu sekarang. Nanam durian. Tapi yang ini enggak. Susah. Kecut. Bijinya enggak enak. Kemarin saya mencoba tanam ini tapi karena kena musim panas, enggak disiram sama aku, mati. Sama menanam banyak, mati ya. Karena musim panasnya panjang. Mengapa kita harus makan buah? Ya, untuk melancarkan pencernaan. Sebuah kenyataan. Kayaknya aku makannya dalam keadaan terpaksa. Karena satu sisi aku udah kenyang, tapi satu sisi aku pengen habiskan. Belum pernah makan sersak satu buah habis, kecuali yang kecil itu udah pernah. Sebesar gumpalan tangan gini. Pernah ngambil, habis sekali makan. Karena kecil. Sebesar ini kayaknya belum pernah. Karena kalau ini di jus bisa 6 gelas. Banyak ini. Kalau di jus ya. Bisa 6 gelas. Ya, enggak terlalu encer, enggak terlalu kental. Jadi ketika aku tahu ini namanya durian Belanda, hatiku senang banget. Jadi setiap kali nenekku ke pasar waktu kecil dulu, karena aku tinggal di nenekku, bilang dia, "Nek, beli durian Belanda." Dia akan jawab, "Kalau ada nanti dibeli." Tapi suatu ketika dia bilang, beli durian mulu, gak ada beli durian. Duriannya gak musim. Dari situ berhenti untuk menitip pesan, "Nek, beli durian Belanda." Berharap ada pohon durian ini numbuh di tempat ini. Dan ya alhasil setelah nenekku tiada, ini ada pohonnya di kampung ini, di tempat ini. Terlalu banyak.
kena gigi. Kena gigi sampai sini. Oh, seger. Setelah pulang kampung, pohonnya ada. Dan ini numbuh di pinggir jalan. Jalan setapak yang dilewati kakiku setiap hari. Dan metiknya tanpa manjat. Berdiri di bawah pohonnya, ambil. Ini dia. Biasanya kalau makan ini 2-3 hari. Karena makannya setengah sedikit-sedikit gitu kan. Ini. Biasanya ini kan setengah udah habis. Stop, baru lanjut besok gitu. Tapi biasanya kalau nggak ditutup ada lalat-lalat kecil untuk buah itu yang hinggap kalau nggak ditutup. Setelah hijrah ke kota, lama tahu dan dapat buah ini di kota. Di asrama ini nggak ada, jadi nggak mencari. Setelah keluar dari asrama, jarang. Pergi ke mall mewah. Oh, ini buah. Ada orang yang bilang namanya sirsak. Kali itu nggak ngeh. Itu namanya bukan sirsak, saya bilang. Itu namanya durian Belanda. Tahu apa yang terjadi? Dia bilang, itu sama itu. Sirsak sama durian Belanda itu sama. Bahasa Indonesianya adalah durian Belanda. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa ya. Nggak mikir. Letaknya yang ada guava. Soursop, kalau nggak salah. Ini tinggal yang bengkoknya aja yang belum nih. Batang yang di tengahnya belum. Nih, tinggal ini. Tinggal bengkoknya. Kuahnya banyak loh. Dan memang itu nggak ada bijinya yang bengkok itu. Kan bengkok gak ada. Dan itu yang lebih asam daripada yang ada bijinya. Kenyang. Jadi setiap kali dibawa makan di traktir, bukan nggak pernah mentraktir orang ya, saya akan selalu minum jus. Ini jus durian Belanda. Tapi seringnya kosong.
Kalau pesan jus sirsak pasti kosong. Jarang restoran itu penuh sesuai dengan menu-menu daftar menu yang disajikan, yang disediakan. Kalau ada tertulis jus sirsak di daftar menunya, saya akan pesan. Tapi tidak semua restoran itu punya dan dapat memenuhinya. Dah, ini tinggal yang bengkoknya, ini habis. Aku tunjukin ya. Sedikit lagi sini. Ini udah habis sampai sini. Yang bengkok itu agak keras. Sebenarnya masih bisa, cuma agak asam. Dia bijinya nggak ada. Enak banget. Asamnya udah lah ya, habis lah ya, tinggal ini. Keras sebenarnya udah matang, cuma karena nggak ada bijinya mungkin ya, jadi dia agak keras. Terima kasih dah.